Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Silahkan berdoa terlebih dahulu sebelum menyaksikan gitu ya, atau melihat video pembelajaran hari ini. Materi kita hari ini adalah tentang bab yang pertama. Kalau pekan lalu kita lebih mengenal ya apa itu mekanika rekayasa 1 atau kita sebut sebagai statika gitu ya. Kalau sekarang kita sudah masuk ke bab pembahasan. Yang pertama adalah tentang gaya. Kemarin saya sampaikan gitu ya. Karena memang terkait mekanika rekayasa itu sangat dipengaruhi yang namanya gaya. Atau kalau di kita di struktur atau di civil engineering, gaya ini biasa disebut sebagai beban gitu ya. Dan saya rasa semuanya pasti sudah pernah ya mendengar kata gaya, karena gaya ini adalah salah satu materi juga ya di mata pelajaran kalau sekolah itu SMP, SMA juga ya, yaitu di mata pelajaran IPA ya mungkin ya. Dimana gaya itu dilambangkan dengan apa? Dengan F. F itu dari kata force ya, bahasa Inggris ya, gaya, dan satuannya adalah Newton gitu ya. Oke. Apa itu gaya? Gaya adalah muatan yang bekerja pada suatu konstruksi. Itu kalau kita aplikasikan pada civil engineering gitu ya. Yaitu sebuah muatan yang bekerja pada suatu konstruksi, atau kita mudahnya bilangnya beban, ya kan? Nah, gaya ini merupakan suatu besaran ya, yang mana memiliki 3 sifat. Yang pertama, gaya ini punya besaran itu ada satuannya gitu ya. Dimana bisa Newton tadi atau kilogram. Kilogram ini kalau misalkan kita pakai satuan MKS ya, berarti nggak memasukkan gaya ton dan sebagainya. Kemudian yang kedua, gaya ini punya arah, ya kan? Makanya kalau kita menggambarkan gaya itu jangan cuma garis aja, tetapi harus ada tanda panah. Contohnya ini Anda bisa lihat ya, ada tanda panahnya. Kenapa? Karena gaya ini memiliki arah. Arahnya ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Karena arah yang berbeda, nanti nilainya juga akan berbeda. Kalau ke kanan, nanti ya sekilas aja nanti kita akan masuk ke perjanjian. Kanan itu positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Itu nanti perjanjian yang akan kita sepakati, dan memang ini perjanjian yang dilakukan saat perhitungan gaya. Atau kalau di kita ya beban gitu ya. Bahkan nanti sampai ke momen juga, yaitu salah satu gaya dalam ya pada suatu konstruksi. Yang ketiga, gaya ini memiliki titik tangkap gitu ya. Berarti ada titik tangkap, itu titik awalnya gitu. Nanti akan dikasih contoh gitu ya. Nah, berdasarkan garis kerjanya, gaya itu terbagi menjadi 2 macam gitu ya. Ada namanya gaya koplanar. Koplanar tuh ya ini. Artinya apa? Gaya koplanar itu adalah gaya di mana garis kerjanya itu terletak pada satu bidang datar. Jadi lurus gitu ya. Satu titik bidang datar. Titik yang sama lurus. Contohnya P2 ini lurus ya. Datar. P1 juga lurus, P1 urut gitu ya. Nggak miring-miring lah intinya. Itu koplanar. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan garis kerjanya ada namanya konkuren. Ya. Konkuren ini artinya apa? Gaya di mana garis kerjanya itu berpotongan pada satu titik. Berarti nggak lurus ya, miring ya, titiknya saling berpotongan. Contoh P1 nih, ya kan? Kelihatan ya? P2, P3, ya kan? Dia tidak satu titik yang sama tetapi saling berpotongan. Konkuren pun nanti akan ada 2 macam, konkuren dan tidak konkuren. Berarti ada ini ya, jenisnya juga.
seperti apa maksudnya nanti akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, menurut macamnya, gaya itu ada 3 macam. Yang pertama ada namanya gaya terpusat, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah point load. Ya. Gaya terpusat. Gambarnya gimana kalau gaya terpusat? Ya, ini pemodelan aja ya, pemodelan. Saya terangkan dulu ya, kalau di real, di lapangan atau di kondisi di lapangan gitu ya. Contoh gaya terpusat. Kan kita di sini membiasakan gaya itu maksudnya beban gitu ya. Karena kan kemarin saya sampaikan gaya reaksi itu akan muncul karena ada gaya aksi, ya kan? Kalau nggak ada beban ya nggak akan muncul reaksi seperti itu. Contohnya apa gaya terpusat itu? Berat orang. Terpusat ya, seorang kan bentuknya segitu. Berat kolom. Terpusat. Ya kan? Roda kendaraan. Terpusat. Itu contoh berat-berat terpusat di mana berat terpusat itu ditandakan dengan gambar seperti ini. Ini namanya pemodelan. Karena kan kalau misalkan di dunia nyatanya, maaf, di kondisi lapangan, berat orang ya saat kita menghitung strukturnya ya bukan gambar orang ya, tapi kita kategorikan beban orang itu, berat orang itu sebagai beban terpusat. Maka disepakati kalau beban terpusat atau berat terpusat bentuknya seperti ini. Panah satu garis aja, terpusat hanya satu, itu maksudnya terpusat tuh. Berat kolom, kalau kita lihat di lapangan bentuk kolom kan seperti itu ya. Balok gitu ya, tiang lah ya kita sebut. Ada yang bentuknya balok, ada yang bentuknya tabung tinggi gitu ya. Tetapi saat kita memodelkan pada perhitungan struktur, maka dilambangkannya dengan, karena dia terpusat ya cukup satu titik aja, satu garis gaya. Roda kendaraan juga sama, termasuk dalam gaya terpusat. Pemodelannya seperti ini. Yang bawah ini apa? Yang bawah ini adalah struktur yang menerima beban tersebut. Ya. Itu yang pertama, ada gaya terpusat. Nanti makanya saat kita udah mulai ngitung gaya dalam, gaya bebannya pun akan bermacam-macam ya. Kemudian ada juga namanya gaya terbagi rata. Ya, gayanya terbagi rata. Atau mudahnya itu disebutnya beban merata. Gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah distributed load. Berarti artinya adalah beban yang terbagi rata, terdistribusi secara merata, atau umumnya nanti kita akan mengenalnya sebagai beban merata. Oke? Contohnya apa kalau pada struktur? Misalkan kita ambil gedung gitu ya, yaitu berat lantai itu sendiri, itu beban merata. Ya. Anda bisa lihat ya, lantai itu kan luas gitu ya. Kemudian balok. Kalau tadi kolom itu beban terpusat, kalau balok itu kan, kalau kolom kan vertikal, balok itu horizontal. Maka balok itu masuknya ke beban merata. Ya. Contoh lagi ada angin pada dinding. Kalau kita hitung itu ya, gempanya, anginnya juga. Kemudian terakhir adalah air pada bendungan. Makanya kalau mempelajari mata kuliah ini itu tidak hanya aplikasinya untuk ini aja, struktur gitu ya, bidang struktur, tapi juga tentang bangunan air gitu ya, atau bangunan-bangunan sipil yang lain gitu ya. Kemudian gimana bentuknya kalau beban merata atau terbagi rata? Ini bentuknya. Ini saya minta maaf ya kalau suaranya sangat keras sekali karena laptopnya agak bermasalah. Jadi ini pakai headset, benar-benar dideketin ya. Karena kalau nggak pakai headset ada suara kayak hujannya gitu loh. Belum sempat diserviskan laptopnya, nanti mungkin harus ini otak-atik lagi. Kemarin mah lancar aja, nggak tahu tiba-tiba seperti ini ya. Oke, nanti filenya saya kasihkan di Google Classroom juga. Ada juga namanya gaya momen. Nah, momen ini
Anda pernah dengar juga mungkin, momen itu ada dua macam, momen lentur dan momen torsi. Apa itu momen? Momen adalah gaya dikalikan dengan jarak. Atau kalau kita sebut nama lainnya adalah gaya dikalikan dengan lengan gaya. Satuannya apa? Kalau gaya itu Newton, kalau jarak atau lengan gaya satuan panjang. Misalkan meter berarti satuan gaya adalah Newton meter. Oh ya, satuan saya ingatkan. Kalau beban terpusat, karena dia terpusat hanya satu titik, maka satuannya hanya gaya aja, ya udah. Ton, misalkan gayanya satuan ton, boleh. Satuan Newton, kilonewton, ya. Hanya satu. Tapi kalau terbagi rata, artinya apa? Satuannya bukan ton lagi, ki. Ki kecil ya, dilambangkan dengan ki kecil, ingat-ingat. Satuannya bukan ton lagi, karena dia terbagi rata. Satuannya jadi apa? Ton per meter panjang. Artinya, struktur ini mengalami beban sebesar 1 ton per meter panjangnya. Ini kayak gini paling cocok gitu ya. Kalau misalkan, bukan paling cocok, maaf. Ki ini kan ton per meter. Kenapa meter? Tapi nanti Anda juga akan menemui kadang kasus Ki sama dengan ton per meter persegi. Artinya perluasannya. Kenapa di sini cuma per meter panjang? Karena kita lihatnya dua dimensi, gitu ya. Kalau masalah lebar dan sebagainya nanti menyesuaikan, tinggal dikalikan lagi. Satuannya gitu beda ya. Kalau beban terpusat itu ton saja. Kalau beban merata itu adalah ton per meter. Artinya setiap meter panjang ya, per meter panjang, dia itu menerima beban sebesar kiton. Itu maksudnya. Artinya nanti kalau mencari bebannya, kalau misalkan, karena beban merata nanti kalau untuk perhitungan harus dijadikan beban terpusat. Jadi semua harus dijadikan beban terpusat. Caranya gimana? Kita kalikan panjang. Kemudian kalau momen lentur, balik lagi ke momen. Lentur itu artinya ada perubahan bentuk. Ya, momen tadi kan gaya kali jarak. Bentuknya gimana maksudnya? Contoh nih, ada sebuah balok atau batang, dia menerima momen lentur, maka dia akan mengalami apa? Deformasi, perubahan bentuk, ditekuk gitu ya. Sehingga bagian atas atau kita sebut sebagai serat tertekan, yang bawah tertarik. Itu namanya momen lentur, berarti ada perubahan bentuk. Selain momen lentur ada namanya momen torsi. Kalau torsi ini kaitannya dengan apa? Berotasi, berputar. Nah, tadi gambar di bawahnya ya. Kalau rotasi, momen rotasi berarti apa? Akibat momen ini menyebabkan suatu struktur atau misalkan sini suatu balok atau apa gitu ya, itu mengalami perputaran. Ya. Tadi adalah pembagian gaya menurut macam-macamnya. Gaya apa aja? Terpusat, beban merata, kemudian gaya momen. Oke. Sekarang kita akan coba gimana sih cara menyusun dan menguraikan gaya pada bidang datar. Oke. Pada bidang datar, kita ada dua macam. Ya, pertama ada namanya metode analitis. Analitis itu maksudnya berarti pakai rumus ya. Nah, di metode yang kedua nanti insya Allah pekan depan menggunakan metode grafis. Kalau metode analitis ini, yang penting Anda harus paham, saya tidak bilang hafal. Kalau hafal lebih bagus. Paham tentang teori trigonometrik. Nanti pas kita tatap muka, saya akan ini ya, tanya satu-satu gitu ya ke pemahamannya. Karena ini modal banget. Tidak hanya dipakai di pertemuan sekarang, tapi di pertemuan selanjutnya semua struktur sipil itu pasti mau nggak mau menggunakan trigonometrik. Makanya Anda harus hafal, harus di luar kepala. Konsep sebenarnya ya. Kalau hafal itu kan bedanya gitu. Kalau hafal itu kita bisa hilang, ya kan? Lupa. Tapi kalau paham, maka dia tidak akan lupa. Kita lanjutkan di
video selanjutnya. Oke.